Selamat siang semuanya. Hai, semoga semuanya sehat-sehat dimanapun kalian berada. Hai Jenny. Yuk, selamat siang semuanya ya. Welcome once again ke Isolate Show. Memang minggu ini ada 2 kali Isolate Show. Tetapi setiap kali kita ada Isolate Show, Hai Dewi. Sudah pasti gue mau kasih yang the best ya, the best guest, the best questions, the best session as well. Biar semuanya bisa menjadi satu bantu bagi kalian menonton pada siang hari ini. Hari ini tamu gue adalah Mary Riana, seorang motivator, educator, dan juga entrepreneur. Dan pasti kalian kalau nonton konten-kontennya dia sangat inspiring, sangat membantu sekali. Semoga hari ini, dengan sesi kita siang hari ini, masih ada satu hal baru yang kita bisa belajar dari Mary sendiri. Yuk kita langsung undang saja Mary ke show kita pada siang hari ini ya. Let's go, wait. Bentar ya, saya undang Mary. Yep, I think she's here. Pakailah question box, jangan pakai chat box ya, takutnya nggak kelihatan. And we're live. Hi Mary. Halo. Hai. Bisa dengar ya Mary? Coba cek. Hai, kedengeran suaranya? Bisa Mary. Bisa dengar suara saya? Bisa. Oke. Hai Chris. Hai, sama Mary ya. Thank you so much waktunya siang hari ini loh. Sama-sama. Oke. Saya mau cek dulu ini aman ya? Oke, lihat. Aman. Oke. Nah, Mary mau tanya nih, jadi begini ya. Semua orang banyak udah tahu your success story, ya kan? Pas kamu dulu kuliah, terus ada hutang, nggak ada banyak uang, ya kan? Bisa kerja keras 14 jam kalau nggak salah setiap harinya, ya kan? Terus 7 hari setiap minggu. Jadi maksudnya every day working. Tapi akhirnya bisa berhasil di financial advisor, jadi punya perusahaan sendiri, jadi millionaire, ya kan? Nah, ada beberapa media memakai kata-kata self-made millionaire. Oke. Nah, ada satu aktor namanya Arnold Schwarzenegger, ya kan? Dia dulu aktor yang juga bukan siapa-siapa dari Austria. Bahasa Inggrisnya juga belepot-belepotan semua, tapi aktor terkenal di Amerika. Dia berkata, katanya kalau kata-kata self itu sangat arogan sekali. Artinya lu benar-benar nggak pernah merasa bahwa ada orang pernah bantu lu. Padahal ada your parents mungkin, ada your siblings, ada your friend, apapun itu juga. Menurut Mary sendiri, kalau orang bilang kamu Mary, kamu adalah self-made millionaire, gimana perasaan kamu? What do you think? Iya. Saya setuju sih. And I read that pembahasan itu ya. Karena menurut saya it's all about the context. Sometimes kadang-kadang kalau media atau mungkin the term yang mereka menyebutkan self-made millionaire, berarti konteksnya mereka adalah berarti ini bukan sesuatu yang di-inherit, bukan sesuatu yang memang oke, ini buat kamu dikasih dan ya udah langsung buat dia gitu. Tapi sesuatu yang memang diberdayakan dan sesuatu yang memang dia usahakan gitu. Makanya mungkin konteksnya seperti itu. Tapi kalau misalnya memang seperti yang dibilang self-made dalam arti berarti ini is all just about my effort, my time gitu kan, my resources, my brain, itu definitely is not, karena saya selalu percaya bahwa ya saya bisa menjadi seperti saya sekarang ini bukan hanya karena kekuatan saya dan kemampuan saya. Saya bukan orang yang paling pintar sebenarnya, saya juga bukan orang yang paling tahu banyak hal gitu, tapi sungguh-sungguh karena kemurahan hati Tuhan gitu yang benar-benar mengirimkan banyak orang, banyak kekuatan yang benar-benar meneguhkan saya gitu hingga saya bisa menjadi seperti saya sekarang ini. So I totally agree. Jadi menurut saya sometimes orang cuma bisa melihat kontennya aja, tapi ya tergantung di mana dia menempatkan konteks itu kan, dan bagaimana dia bisa menginterpretasi seperti itu. Iya. Oke, Mary, ketika kamu awal muda sekali itu, kamu sampai di cover di Straits Times newspaper di Singapura, masih muda. Biasa anak muda itu ketika mereka langsung kayak mendadak begitu, ada perasaan sombong, ya kan? Wah, gue hebat banget ya, gue pinter banget ya, begitu. Pertanyaan saya adalah, zaman dulu, pas kamu 20 tahun sampai kamu sekarang, ya kan? Kamu udah berapa? Ada 10 years ada ya, 10 years ya? Lebih ya, itu kan 2000, the article was 2007, berarti 14 tahun yang lalu. 14 tahun, oke, berarti kira-kira 10 tahunan lebih lah ya, begitu ya. Iya. Menurut kamu, apa sih yang sudah berubah di diri kamu? Zaman dulu pas masuk 20 tahun sama sekarang zaman 30 tahunan. Oh, banyak. Dulu 20 tahun, sekarang udah 40 tahunan, Grace. I'm 41 this year. Ya, banyak yang berubah. Salah satunya tentu saja itu my perspective about life.
Jadi kalau saya masih ingat banget kalau dulu di tahun di usia 20 tahunan, pada saat itu my perspectives about success ya basically saya pengen jadi orang sukses supaya saya bisa nggak hidup susah, supaya saya bisa bayar hutang, supaya saya bisa kalau makan di restoran nggak perlu ngeliat harga gitu, bisa pesen sesuai seperti yang diinginkan, kan? Bisa jalan-jalan, pengen banget kalau pengen belanja bisa beli barang yang bagus itu nggak usah mikir-mikir gitu. Dulu mungkin my perspective about success it was like that ya, karena kan mungkin namanya juga hidup dalam keterbatasan, punya hutang, jadi kan pengen aja lah gitu ngerasain hidup enak tuh kayak gimana gitu. Tapi of course ketika Tuhan sudah benar-benar mempercepat mimpi saya dan memberikan banyak hal di hidup saya di usia saya yang sangat muda pada saat itu, ya I really see bahwa hidup itu ternyata is not just about achievement, but it's also about fulfillment gitu. Apa yang membuat hidup ini berarti, apa yang membuat hidup ini bermakna, dan disitulah mungkin kalau orang nyebutnya midlife crisis ya. Tapi saya waktu itu nggak tahu tentang midlife crisis. Cuma saya merasa bahwa ada sebuah kekosongan, ada sebuah hal yang kok kayaknya lebih semangatan dulu ya ketika belum sukses gitu dibandingkan pada saat itu ketika sudah berhasil bisa makan enak, bisa jalan-jalan dihormati, dihargai gitu. Dan disitulah baru saya benar-benar find out more about life, mencari tahu tentang purpose hidup, mencari tahu tentang passion. Jadi kalau sebelum itu Cigres saya nggak pernah tahu tuh yang namanya passion, yang namanya purpose. Jadi ya usia 28 tahun lah baru saya benar-benar baca buku tentang purpose driven life, and then to find out more what is my purpose in life and what is more meaningful in life. Dan dari situlah baru saya benar-benar mendesain ulang dan know more about ya udah apa sih kelebihan saya. Tuhan itu kan pasti ngasih talenta ke banyak orang berbeda-beda ya. Jadi apa sih kelebihan saya, apa sih yang saya suka, apa sih panggilan saya gitu. And of course, to be honest, until today, pasti saya belum benar-benar bisa mendapatkan the full picture ya. Karena kan it's a long life journey ya. Tapi at least it's good that I know my directions dan yang lebih penting di hidup saya apa. Jadi itu sih yang satu hal yang paling berubah mungkin dari Mary Rian yang dulu usia 20 tahun sampai yang sekarang. Nah, kalau betulnya kalau midlife crisis biasanya nggak kayak kamu sih. Biasanya orang kalau midlife crisis adalah malah justru jadi aneh. Jadi malah suka mau mobil-mobil yang mahal-mahal. Itu beda sama kamu kayaknya nih, Mer. Ya bersyukur lah. Karena itu ada proses ya. Karena proses pencari tahuan sih. Jadi pada saat itu ya untungnya saya mencari tahu di tempat yang tepat dan mendapatkan jawaban yang lebih tepat buat saya lah pada saat itu. Baik. Kalau misal contohnya kamu kasih gini, kamu kan perbaikan konten dari masih muda sama sekarang. Mungkin ada perbedaan juga dari konten tersebut ya kan, purpose-nya penyampaiannya ya kan. Ya. Nah, ada anak-anak muda yang nggak pernah merasakan kekayaan tersebut. Mungkin anak muda kayak posisi kamu zaman dulu pas kamu masih sekolah kuliah begitu loh, ya nggak? Iya. But now you're telling them uang itu bukan segala-galanya, sukses itu bukan segala-galanya, ya kan? Bagaimana sih anak muda ini biar mereka nggak harus sampai tua atau tuaan baru menyadari, oh ya, there's much more than money, there's much more than eating well, traveling well. Bagaimana sih menyadarkan mereka untuk hal tersebut? Wow. Oke. Ini dari my own perspektif ya, Cigres ya. Karena menurut saya, sometimes semua orang tuh punya waktunya sendiri sih. Dan kita nggak akan bisa bilang, oh kalau gitu sekarang kamu harusnya pelayanan nih usia 20 tahun lebih baik, semakin muda semakin cepat gitu. I think everyone has their own times gitu. Dan mungkin ya itulah wisdom by time ya. Kadang-kadang waktulah yang menyadarkan kita. Cuma yang saya selalu bilang itu sama seperti saya selalu bilang nih kayak zaman dulu kan kalau waktu kita masih remaja orang tua kan suka kasih nasihat tuh, jangan gini banyak nasihatnya. And sometimes kadang-kadang orang tua berpikir ini nasihat didengerin gak sih sama anaknya, kok kayaknya anaknya cek-cek amat gitu, masuk telinga kiri keluar telinga kanan, didengerin gak sih gitu. Nah tapi dari apa yang saya rasakan di hidup saya pada saat itu, it all makes sense. Semua nasihat yang orang tua kasih ke saya tuh benar-benar masuk ke subconsciously, dan at the right time, at the right place, di saat waktunya tiba, itu tiba-tiba jadi kayak connect semua dan muncul semua, dan saya akan teringat kembali gitu. It all makes sense di saat yang tepat gitu. Jadi menurut saya untuk anak-anak muda yang sekarang nih yang mungkin sedang mendengarkan, I'm not going to tell you bahwa oke, kamu harus
nggak perlu kerja uang, nggak perlu gitu kan, cari Tuhan. No, I think it's your own life, dan semua orang pasti punya callingnya masing-masing, kapan gitu waktunya. Tapi saya nggak akan pernah bosan-bosannya menceritakan pengalaman saya, apa yang saya tahu, apa yang saya yakini ya, dan semoga kalau hari ini mereka mendengar, ya who knows, in their own time, suatu saat nanti ketika when it all makes sense, ya mereka akan teringat gitu akan apa yang saya sampaikan, apa yang Cigre sampaikan, gitu sih. Iya, oke. Oh, that's fair, that's fair. Jadi untuk anak muda sekarang generation kita ngomong ya, Mer ya. Jadi bukan kita punya generation sekarang ini ya, Mer. Ada kata-kata namanya itu instant gratification, ya kan? Mereka itu ada kata-kata juga jangan work hard tapi work smart, ya kan? Misal contohnya kerja 1 jam aja atau 2 jam, nggak usah sampai orang zaman dulu, ya kan? Tapi Mary pas masih muda itu kerjanya keras-kerasan banget tuh, banting tulang banget. 14 jam loh kan, 2 hari nggak pernah break begitu, ya kan? Nah, kamu merasa bahwa generation Z ini yang masih muda-muda ini terlalu soft atau what do you think about the instant gratification? What are you thinking about the trend among the young people nowadays? Ya. Wow. Ini lagi dengerin generasi apa nih kita ya? Mungkin di bawah kita ya. Oke, kalau buat saya, I think I'm very conventional ya. Sampai hari ini pun juga I still believe in working hard. Of course bukan hanya working hard alone ya, working smart juga gitu. Dan nggak ada shortcut to success. Itu dari dulu sampai hari ini saya selalu percaya there's no shortcut. Dan ketika kita berusaha untuk bisa membuat shortcut itu, nanti akhirnya ya kita jadi nggak sempurna gitu, nggak sesuai dengan prosesnya. Karena saya sungguh-sungguh memvalue the process, because I think the process is the one that makes me who I am today gitu, bukan hanya hasil akhirnya gitu. Nah, tapi saya sungguh percaya bahwa nggak ada shortcut, tapi itu bisa di-accelerate. Jadi artinya kita nggak cari jalan pintas ya, tapi kita mempercepat, mengaccelerate. Dan caranya of course dengan working smart, kita dengan kolaborasi, kita bisa belajar dari kegagalan orang lain. That's how we can accelerate. Tapi tetap kita nggak bisa cari jalan pintas gitu. Nah, terus kalau Grace bilang tentang instant gratification, ini bukan generalisasi ya, karena saya yakin pasti banyak anak-anak muda sekarang juga yang nggak se-instant itu. Tapi unfortunately ada beberapa orang juga yang karena mungkin mereka comparing themselves with others, karena mereka terpressure gitu dengan society, dengan teman-temannya, akhirnya pressure itu yang membuat mereka kayaknya pengen cepet-cepet. Pressure itu yang kayaknya pengen, ya udah saya harus buktiin kalau orang ini bisa sukses di usia 26 tahun, wah kalau gitu saya harus bisa sukses di usia 20 tahun gitu. Nah, jadi mungkin hal-hal seperti itulah yang akhirnya you sacrifice short term, I mean for the long term things yang sebenarnya mungkin bakalan lebih baik lagi. Ya, mungkin that's how I see yang anak-anak muda sekarang ya. Jadi artinya Mary tetap harus emphasize orang harus kerja keras ya, nggak bisa cuma nyantai-nyantai, take a break terus, tapi harus kerja keras tetap masih penting sekali, benar ya Mary ya? Buat saya itu harus dua-duanya gitu. Bahkan sampai hari ini pun I'm still working hard. I'm doing my best to work lesser, tapi mungkin udah terwired ya di pikiran saya bahwa work hard and work smart itu dua-duanya tetap harus ada sih. Tapi saya suka banget. Tapi we can accelerate the process. Iya. Tapi I like your word, there's no shortcut to success. Semua itu perlu journey ya. Jadi nggak bisa, dan jangan compare diri kita kepada orang lain ya. Jadi teman-teman, jangan pikir kan baca bukunya Mary bisa langsung besok jadi millionaire, bukan loh ya. Ingat ada dia punya journey, bukan baca buku langsung sukses, bukan ya guys ya. Please remember that, okay? Iya. Okay. Yes. And the process itu actually is the real gems. Harta karunnya sesungguhnya itu is really truly in the process gitu. It's really not in the destination. Itu sih mungkin salah satu perspektif yang saya berubah ya. There's one book that I read, one of my favorite book juga, judulnya Alchemist, Grace. Iya. Oke. Iya, jadi di situ cerita tentang seorang anak muda yang pengen mencari harta karun gitu kan. Wah, harta karun nih, ada di mana, dinemuin petanya gitu. Terus dia telusuri melalui berbanyak macam jalan gitu. Dia akhirnya ke padang gurun lah, melewati banyak hal, ketemu dengan banyak orang dan seterusnya, dan akhirnya harta karunnya ternyata ada di belakang rumahnya sendiri gitu. Terus dia berpikir bahwa wow, saya udah jalan sepanjang ini gitu, ternyata harta karunnya di rumah sendiri gitu kan. Is it wasted? No.
the real germ, apa harta karun yang sesungguhnya adalah the journey yang membuat dia berjalan, orang yang dia temui, pengalaman yang dimiliki gitu. Itulah harta karun yang sesungguhnya gitu, bukan 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 apa ya, bukan hasil akhirnya. Iya, benar-benar. Iya. Dan tadi kan Anda bilang juga ya Mary bahwa kamu gara-gara kamu sudah ada bertambah usia, ada hikmat dan wisdom juga muncul di dalam diri kamu untuk nyadar hal tersebut ya. Jadi nggak instan langsung tahu juga ya. Saya setuju banget dengan hal tersebut. Oke, Mary, tadi kamu bilang tentang kerja keras ya kan? Mau saya tanya kamu hal ini ya. Apakah kalau seorang kerja keras tahu ya artinya ya? Saya tuh bahasa apa itu bahasa? Iya, iya. Doang ya, kerja doang. Hanya dengan kerja keras saja bisa menggaranti orang itu sukses. Sukses maksudnya secara finansial ya, atau at least be produktif. Bisa nggak hanya dengan kerja keras saja? Oke. Enggak bisa. Iya. Tapi buat saya itu bisa memperbesar chance-nya. Jadi artinya masih perlu hoki ya, keuntungan dan juga intelligence, smartness maksudnya, benar? Iya, karena kan apa ya? Maksudnya kan kalau kerja keras itu kan seakan-akan kayak apa ya, our own effort, terus udah gitu kayak ya it's all about working hard gitu. Sedangkan dari yang saya alami di hidup ini, sometimes nggak bisa cuma ya kita tadi, it's not just about self gitu. Sometimes kadang-kadang it's a balance between ya kita juga harus bisa let go untuk bisa didirect, kita juga harus bisa obedient, kita juga harus bisa punya punya kepekaan gitu. Jadi ada banyak faktor sih. It's not just about working hard. Karena kalau misalnya kita cuma berdasarkan working hard aja, itu pasti nggak cukup ya. Kayak tadi kan, tambah komponen working smart aja. Kalau you are not working smart, you are just working hard, itu juga ya bisa sih dapat hasilnya, tapi nggak akan bisa excellence gitu. Makanya tadi saya bilang working hard, yes bisa memperbesar kemungkinan kamu. Ya, tapi apakah will that guarantee? No, definitely. There's no guarantee in this world. Dan pasti perlu yang di atas yang memberi kita belas kasihan ya. Bener. Karena takutnya tuh kalau kita nanti punya persepsi yang salah, seakan-akan ya udahlah yang ngotot aja gitu, kerja ngotot aja lah gitu kan. Kalau belum bisa ngotot aja terus, padahal kan enggak ya, enggak semuanya juga bisa didapatkan, dan kalau kita tidak mendapatkan kan juga mungkin itu yang terbaik juga gitu. So again, sometimes konteksnya harus benar sih. Okay. Mary, mau bicara ya. Tadi kan kita mau balik lagi. Soalnya saya menarik banget pas kamu mula-mula awal itunya ya. Kalau sekarang kan kamu udah sukses ya, kamu banyak terkenal, banyak orang kenal kamu, banyak fansnya ya. Tapi yang paling menarik adalah pasti journey pertama kamu gimana dari basically kata-kata adalah rags to riches lah. You know, even though it's not really rags, dari zero to hero ya. Karena ada judul kamu sendiri ya di YouTube kamu ya kan. Nah, gini, ada orang yang marginalized, yang very underprivileged. Menurut saya, saya itu adalah orang yang privilege ya, bisa keluar negeri sekolah, bisa bahasa Inggris, bisa S1, bahkan itu ada satu privilege ya kan. Ya. Ada orang-orang saya juga kenal pribadi dari gereja pelayanan saya, bahwa mereka benar-benar hidup itu sangat pas-pasan banget. Bahkan di bawah UMR masih bantu orang tuanya, adik kakaknya, nggak bisa lulus sekolah, segala macam. Mary, untuk mereka merasa, aduh, kalau kayak Mary itu udah nggak mungkin bisa, karena gue aja nggak bisa S1. Gue nggak bisa kan Mary kan jurusan konsep electrical engineering ya kan di Nanyang ya kan? Iya. Wow. Yes. You know me so well. Yes, thank you. Ini kan jurusan yang susah, yang nggak gampang semua orang bisa masuk loh. Itu kan perlu mathematical skill very good ya. Jadi orang masa ya gue mah nggak pinter Mary, gue nggak secakep Mary, ya gue nggak bisa S1, nggak bisa gini ya kan? Nah, artis Mary untuk mereka yang benar-benar marginalized, yang benar-benar underprivileged, tapi mereka sebetulnya pengen gitu loh. What would you say to them? What would you advise me to them? Ya, oke. Ada beberapa steps. Mungkin yang pertama, jangan pernah sekali-kali mengecilkan diri kamu sendiri, apa yang kamu punya, gitu, keadaan kamu, gitu. Jadi menurut saya itu yang paling penting. Jadi kalau tadi kayak Cigris bilang bahwa mereka pengen sukses sih, cuma mereka bilang, ya tapi kan saya nggak bisa bahasa Inggris, saya nggak bisa sekeren itu, saya nggak punya apa-apa gitu. Maksudnya dari perkataan itu aja sebenarnya udah something is not right gitu, bahwa ya kamu mengecilkan, karena dengan kamu mengecilkan itu ya berarti kamu mengecilkan
kebesaran Tuhan, kamu mengecilkan rencana Tuhan yang sebenarnya besar gitu untuk kamu. Jadi penting banget, nggak boleh mengecilkan diri sendiri, nggak boleh mengecilkan apa yang kita punya gitu. Nah, dan tapi untuk bisa mengubah itu kita juga nggak bisa hanya diem saja ya, nggak bisa hanya pasrah juga, sabar juga enggak. Itu an effort. Oke, jadi menurut saya ada dua hal nih yang bisa mengubah hidup seseorang. Ya, yang pertama itu adalah pendidikan, yang kedua adalah kesempatan. Oke, nah yang saya maksud dengan pendidikan itu tentu saja bukan hanya pendidikan formal ya, maksudnya, tapi at least kita harus mengupgrade skill kita, belajar gitu, apalah gitu. Intinya kalau kamu awalnya nggak bisa, mungkin jadi bisa apa kayak, jadi bisa masak, bisa terampil, kayak bisa ngapain aja gitu. Pokoknya kamu harus tetap punya skill dan mengasah itu. Jadi dengan pendidikan. Dan yang kedua adalah dengan kesempatan. Dan menurut saya kesempatan itu bisa dicari, kesempatan itu bisa ada asalkan kita terus bergerak apapun juga keadaannya gitu. Dan kenapa saya bisa bilang seperti itu, walaupun tadi saya bilang seperti yang kayak Ci Grace bilang ya, maksudnya we are very privileged. Setiap orang sebenarnya itu privilege sih. Kalau ada orang yang berpikir, dia bisa sukses karena dia privilege gitu, karena dia bisa sekolah di luar negeri, karena dia punya orang tua yang kaya raya. Terus kadang-kadang orang yang nggak bisa keluar negeri, terus mereka merasa nggak privilege. No, menurut saya itu salah. Ketika kamu sekarang bisa nonton ini, kamu sudah privilege, karena kamu berarti sudah punya mata untuk bisa melihat, kamu bisa punya telinga untuk mendengar, kamu bisa punya kuota gitu untuk nonton gitu. Jadi again, banyak orang iya, mereka menganggap ya itulah mengecilkan apa yang dia punya gitu. Nah, jadi ya dari situ sih kalau misalnya dia udah ada, ya at least do something about it, daripada berkeluh kesah dan komplain sana sini dan membandingkan. Yuk coba lakukan sesuatu, bergerak, coba ketuk pintu, coba upgrade diri ya, karena hanya dengan kita mengupgrade diri kita ya baru kita akan kasih kesempatan gitu. Dan salah satu analogi yang sampai hari ini membuat saya tetap melakukan apa yang saya lakukan sekarang. Kayak tadi Cigres bilang, kerja keras lah, do inilah, do itu. Padahal sebenarnya saya bisa aja nggak melakukan hal itu kan. Bisa aja santai-santai, rebahan gitu kan. Satu hal yang penting sih, yaitu talenta, Cigres. Ya, jadi saya selalu diingatkan gitu kan, Tuhan itu kan ngasih kita hidup di dunia ini dengan talenta yang berbeda-beda kan. Ada yang dikasih talenta 1, ada yang dikasih talenta 5, ada yang dikasih talenta 8 gitu. Tapi kan semuanya ya at the end of the day kan kita diminta mempertanggungjawabkan apa yang dititipkan ke kita. Ya jadi kalau misalnya mungkin sekarang kamu talentanya 1, ya nggak apa-apa, dari 1 jadi 3 itu udah jauh lebih bagus daripada orang yang dikasih talenta 5 abis itu tetap aja nggak ngapa-ngapain dan nggak berubah kan. Nah jadi itulah yang selalu mengingatkan saya untuk terus memberikan yang terbaik dan terus bekerja dan mengupgrade diri saya, ya karena ya itu tanggung jawab saya sih. Tuhan udah ngasih saya talenta, kalau saya nggak memaksimalkan nanti talentanya diambil lagi. Apa yang sudah dititipkan ke saya nanti kan saya nggak berterima kasih gitu. Jadi ya saya harus bisa mempertanggungjawabkan dan terus melakukan yang terbaik sih. Jadi menurut saya itu ya. Dan problemnya actually banyak masalah adalah betulnya ada orang yang 1 talenta malah justru biasanya lebih nggak produktif daripada orang yang ada 5 talenta. Because 5 talenta itu dia merasa dia luar biasa bagus, jadi dia gampang langsung lebih produktif kan, kita nggak tahu gitu kan. Tapi yang 1 talenta biasanya suka merasa gue nggak ada apa-apanya, well nobody, and then they don't do anything about it ya. Tapi yang saya belajar dari Mary adalah kamu tuh katanya orangnya mau suka belajar. Memang you always want to upgrade, always want to learn something new, ya kan? Where does this come from? When atau where nih? Nggak dengar. Where? Dari mana kamu dapat itu? Yeah. Oh, oke. Ya mungkin dari apa ya, dari sejak sekolah kan memang selalu udah dididik ya. Saya bersyukur saya bisa masuk ke salah satu sekolah terbaik di Jakarta waktu itu, perempuan semua, Santa Ursula. Jadi ada teman saya ternyata kenal satu kata sama kamu, namanya Iren Setiawan. Oh wow, hai Iren. Ya, itu teman saya. Iya, dia bilang saya ini dulu teman sekolah saya di Sanor. Terus dia bilang katanya ini ada dulu emang orangnya itu sekali hardworking, ambitious, kepala ini rajin gitu loh. Dia ketahuan katanya karakter kamu dari bisa aja. Iren, iya sering ketemu nih, rumahnya deket sini nih. Iren juga jago gambar, dia very talented. Waktu pas lagi SMA juga gambarnya bagus-bagus, jago-jago. Sorry, I cut you. Ya, go ahead. Sorry. Go ahead.
Is she here? Lagi di sini juga lagi dengerin. I don't know, but I know her. But anyway, go ahead. Oh iya iya iya. Oke oke. Nah jadi apa ya? Jadi mungkin karena dari sekolah didikan tuh waktu itu kan sama kepala sekolahnya Suster Francisco gitu kan selalu ya mengajarkan kita ya kamu harus mikir gitu kan. Jadi apapun itu hidup itu harus dipikirkan lah gitu, jangan main asal gitu. Dan ya maksudnya kita juga apa ya dari situ ya tumbuh keinginan untuk ya terus mengupgrade dan belajar. Makanya kalau tadi apa Iren bilang pun pas lagi SMA saya juga berusaha untuk bisa aktif ikut kegiatan sosial. Makanya waktu itu ikut kegiatan OSIS, bikin kegiatan-kegiatan sosial ke apa ke Panti Rawinala dan seterusnya gitu. Ikut kader dan seterusnya. Jadi ya that's how I do my best to upgrade myself karena saya selalu sungguh-sungguh percaya bahwa apa ya ya kalau kita ingin mendapatkan lebih di dalam hidup ini ya berarti kita juga harus bisa memperbesar kapasitas kita kan dan salah satunya ya terus belajar dan sampai hari ini pun juga ya tetap terus rendah hati sih untuk selalu berpikir bahwa masih banyak hal yang saya nggak ketahui, masih banyak orang-orang pintar di luar sana gitu. Jadi ya never stop learning and never stop improving sih menurut saya. That's my motto as well. Kan banyak buku nih. Iya. Kok saya polos ya? Nggak ada bukunya ya? Di kantor. Iya, tapi buku ini banyak yang baca suami saya. Mer, aku mau tanya pribadi kamu sekarang, ya kan? Kalau saya lihat seorang sosok Mary Riana ini di kepala saya loh ya, Mer ya. Kamu itu always put on, like always on, like put together. Kesannya orangnya very optimistic, kesannya orangnya always full of energy dengan penuh optimisme dan apa? Pokoknya hal-hal yang sangat positif kok dari kamu. Tapi saya yakin pasti setiap manusia itu ada momen-momen yang dia down atau momen yang dia juga mungkin merasa insecure dan merasa capek, exhausted dan segala macam ya kan. Nah, Mer, ada dua pertanyaan ya. Yang pertama, anak-anak kamu, kalau saya tanyain mereka ya, what do you think your mom is like to describe your mom? Apa kan mereka jawab? Wah, harusnya jangan nanya ke saya, Cigres, tanya ke anak. Biar dia yang jawab. Because I want to know what is their answer. Kira-kira menurut kamu? Kira-kira ya, wow, apa ya? I think, aduh, to be honest, mungkin saya nggak mau jawab. Gimana ya? Karena nanti takutnya salah lah. Karena itu yang saya pengen dengar juga sih dari mereka, gitu. Tapi kalau misalnya harus gitu harus jawab ya. Kira-kira mereka bakal jawab apa ya? Ya, I think perhaps mungkin jawaban mereka adalah my mom is apa ya, a cheerful, never give up mom kayaknya ya, never give up because I think very optimistic sekali, very optimistic sekali kamu kan berarti kan. Jadi sama saya punya persis sama anak-anak kamu sama persis dong. Oh ya, mungkin ya, karena itu mungkin yang selalu diingat bahwa ya their mom is always never give up gitu. Jadi kalau misalnya memang belum berhasil, ya udah nggak apa-apa kita coba lagi gitu kan, cari cara gitu. Is never give up gitu. Ya, dan semoga itu yang bisa saya tularkan ke mereka juga ya. Nah, pertanyaan kedua, pas ada momen-momen dimana kamu mau give up, kamu merasa insecure, tadi saya katakan mentally exhausted lah, frustrasi dan segala macam. How do you motivate yourself? Pray. And be grateful. Itu udah benar-benar yang udah paling lowest ya. Of course kita punya banyak cara untuk bisa memotivate myself gitu. Jadi saya juga punya banyak cara. Sometimes kadang-kadang ada lagu-lagu favorit yang selalu saya setel gitu untuk nyemangatin saya. Ada kata-kata yang mengingatkan saya juga gitu. I did journaling juga. Jadi sometimes ketika saya melalui beberapa proses yang mungkin yaitu insecurity atau mungkin stress atau mungkin maksudnya journaling I think it really helps a lot gitu. Terus udah gitu juga banyak lah, I have my dream book gitu. Saya punya banyak amunisi sebenarnya untuk membuat saya bisa tetap reminded. Sometimes I even watch my own YouTube channel. Kadang-kadang kalau lagi down gitu ya nonton aja dan sometimes kadang-kadang menonton video sendiri kayak mendengarkan nasihat, mengingatkan gitu diri saya sendiri. Ya, so sometimes I did that gitu. Tapi when everything ketika itu sudah mungkin ini nggak berhasil dan banyak cara semua nggak berhasil ya sometimes the one that always works ya is by just worship, pray and be grateful
gitu. Karena itu juga satu hal yang selalu saya ingatkan, ya, don't worry about everything kan, but pray about everything and be thankful for what God has given you. Ya, jadi itu salah satu cara untuk bisa menenangkan hati saya sih, percaya bahwa, well, I'm not the boss. I have my own boss yang lebih pintar, yang lebih hebat. Jadi I'm just his employee gitu kan. Jadi kalau saya khawatir atau nggak tahu ini gimana, ya udah, my boss will make a way kan. Okay. That's very good. I love that. I really love that. Antara your inner circle ini, siapa satu orang yang adalah your biggest supporter? My husband. Oh ya? May I know what he does? He's in the same business with me. Jadi basically he's my boss in my business. Jadi he's my business partner, my life partner, my best friend. Jadi he's my husband sih. Jadi emang udah ketemunya pun pas lagi kuliah sih Grace. Jadi pas lagi sama-sama berjuang dulu di NTU. Jadi ya, dia benar-benar tahu journey kamu ya? Yes. Bukannya hanya tahu journey ya. We create our journey together. Dari benar-benar nothing, kita mimpi bareng, kita berdoa bareng, kita ya mewujudkan mimpi itu bersama until today gitu. Jadi ya, jadi he's my biggest supporter sih, dan apa ya, he's my stabilizer ya, saya bilang. Karena sometimes kadang-kadang kalau buat saya tuh, saya selalu naik turun gitu. Sometimes kadang-kadang kalau saya semangat tuh bisa semangat banget, tapi sometimes when I have my low moments gitu, I was very down. Maksudnya, we all human kan, apalagi sebagai seorang perempuan gitu, yang mungkin saya lebih banyak perasa, lebih banyak wire di otak saya yang sometimes we connect the dot gitu. Sometimes kita lagi mikirin ini, terus kepikiran ini, wah ini gimana gitu. Sometimes there's so many uncertain things gitu. So he's my comforter, he's my stabilizer, dan ya saya sangat terbantu. So he's my great supporter sih, especially during this period juga. You are very lucky. You are very lucky to have somebody like that. Truly, it's very rare to be honest ya kan. By the way, saya membaca satu komentar orang ya di sini bilang, tanya, wow, dia baru sadar bahwa ternyata seorang Mary itu ada low moments-nya juga. Jadi I think it's good ya that you talk about the failures. Jadi orang nggak merasa bahwa you're so perfect that you have no problem at all gitu loh ya kan? No. Of course not. Iya. Jadi kalau kalian bisa ngeliat nih, misalnya kayak di YouTube, sebenarnya beberapa spoken word yang saya buat, yang saya upload di YouTube saya itu juga banyak hal itu sebenarnya dari hasil kontemplasi saya gitu. Maksudnya melalui masa-masa sulit, masa-masa ya masa-masa nggak mudah lah gitu, masa-masa dikecewakan. Ada so many things gitu. Cuma kenapa saya nggak mungkin terlihat optimis gitu ya, karena I choose to karena menurut saya kata-kata kita tuh sangat penting gitu. Jadi jangan mudah untuk mengasihani diri sendiri hanya untuk mendapatkan empati. Wah, saya lagi susah nih gitu kan, oh gimana gitu, what for gitu kan. Tuhan aja kan nggak suka kita komplain gitu. When you complain then you always remain gitu kan. Kalau kamu komplain aja terus ya kamu nggak akan naik, you always remain there gitu. Tapi kan when we praise, then we get a raise gitu kan. Nah, jadi saya juga, walaupun saya sedih, kadang-kadang walaupun saya susah gitu, tapi nggak perlu mengucapkan dengan kata-kata dan membuat afirmasi dan bilang ke orang-orang gitu bahwa susah gitu, buat apa, what for gitu, what's the purpose. Bicara, memang semua orang bisa bicara, tapi kan bicara nggak hanya asal bicara harus bermakna gitu, gunanya untuk apa. Gitu. So when I'm down, of course saya seringkali juga cerita, karena sometimes kadang-kadang nggak bisa dipendam sendiri ya, kita harus cerita ya, tapi saya cerita ke orang yang tepat dengan tujuan yang tepat ya kan. Tujuannya apa? Tujuannya mau minta dikasihani kah? Tujuannya mau minta empati kah gitu, atau tujuannya benar-benar mau cari solusi dan untuk mengeluarkan gitu. Jadi we have to choose very carefully ya, kata-kata dan dia dengan siapa dan tujuannya untuk apa gitu sih. Menurut saya itu yang itu penting ya. Maksudnya kita kan zaman-zaman sekarang mental health banyak banget issues nih ya. Jadi actually kita untuk seek help, tetapi make sure bukan cuma untuk nyari simpati atau tidak ada tujuan, tapi penting adalah you seek help, harus ada solution ya, benar kan? How to help you better, bukan cuma untuk dikasihani, diempatiin, ikoy-ikoyan sekarang ya katanya ya, zaman ikoy-ikoyan. Whatever that term is. Oke. Mer, saya mau tanya kamu, kalau ada satu karakter yang semua orang mesti punya, apa itu karakternya? Yang paling penting loh. Iya.
iman. I think it's important. Why? Apapun juga kepercayaannya. Karena at the end of the day, iman itu yang mengakar ya. Karena pada ujungnya, sometimes, maksudnya kita berada di hidup ini di mana banyak sekali ketidakpastian, banyak sekali kekecewaan. Sometimes kita bergantung dan kita berpikir, wah ini oke gitu. Tapi sometimes kita dikecewakan dengan hal itu. Dan there's so many things gitu. Tapi ujung-ujungnya menurut saya itu kita harus punya iman, kita harus punya faith, kita harus kembali ingat siapa pencipta kita. Karena saya selalu menganalogikan, kayaknya saya sering kasih analogi ya, karena saya selalu orangnya lebih visual sih, jadi saya lebih suka membuat analogi gitu. Jadi saya analogi seperti kayak handphone atau gadget ya. Kalau gadget itu rusak, of course kita, kalau rusaknya nggak banyak, kita berusaha benerin sendiri gitu. Tapi kalau misalnya udah rusak banget, ya pasti kita benerin ke repair, orang yang bisa merepair gitu kan. Nah, tapi yang paling bener-bener bisa merepair, ya berarti ya yang pabriknya kan. Jadi kalau misalnya Samsung, ya balikin ke Samsung, jangan yang ke KW-KW-an. Nanti malah tambah rusak, ya kan? Bener nggak? Ya, originally yang memang menciptakan, yang memang tahu komponennya apa, rusaknya apa, jadi dibenerinnya apa gitu. So, sometimes kan, ya manusia kita juga seperti itu. Jadi sometimes kalau misalnya memang ada hal-hal yang rusak atau nggak sempurna, atau kita ngerasa aduh ini gimana gitu ya baliknya ke mana ya, ke yang ciptain kita gitu, karena cuma dia yang tahu bagian mana yang salah, cuma dia yang tahu yang mana yang bisa dibenerin atau yang harus di-upgrade softwarenya gitu. Jadi menurut saya ya that's the root of all things sih, dan saya sungguh-sungguh berdoa dan berharap gitu buat anak saya, apapun yang terjadi mungkin at least kalau mereka punya iman, fondasi yang kuat, ya saya nggak akan takut sih, karena ujung-ujungnya pasti dia tahu kemana dia harus balik gitu, kemana dia harus pergi, kemana dia harus cari jalan, kemana dia harus cari solusi, kemana dia harus cari jawaban gitu. Jadi buat saya itu penting sih, kemana dia mencari jawaban dan mencari kekuatan, itu sangat berpengaruh. Itu jawaban yang saya nggak sangka. Saya pikir bukan jawab kerja keras atau integrity atau disiplin, tetapi I'm pleasantly surprised that your answer is faith. I mean, I think that's a good one ya, because sometimes jujur aja kita anak kita punya all those karakter kan, rajin lah, pinter lah, bla bla bla. Tapi emang benar kita kurang doain untuk mereka punya iman untuk terus lebih kuat dan lebih berakar ya. So I really appreciate that. That's very very good. Thank you. Yeah, thank you. Mer, sebelum kita mengakhiri kita punya interview pada siang hari ini, biasa di Ice Show kita ada rapid fire question. Jadi question benar random banget ya. Dan kamu bisa jawab apa saja ya, atau sesuai dengan kamu pengen jawabnya apa, oke? Nah hari ini kita punya rapid fire question diambil dari game namanya Arnuma, bikinan lokal ya kan. Jadi saya akan ini ada a lot of questions here, random banget. Saya potong aja ya. Wow. And I will just ask you any question from here. Oh ya. Okay, ready? Okay. Alright. Tapi ini apa? Oke. Selain musik dan olahraga, kamu ingin menjadi ahli dalam apa? Selain musik dan olahraga. Oke, pengen ahli dari apa ya? Mungkin lari ya, dance ya. Dance ya, oke, alright. Karena zaman sekarang anak-anak tuh kalau ngedance tuh, wah kayaknya lihai banget gitu. Tapi saya paling kaku, mau gimana pun juga, ya TikTok itu nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Ini satu hal yang menurut saya ya, mau sekerja keras apapun saya 14 jam tiap hari, mungkin nggak akan bisa selincah itu. Ya pengen aja sih biar bisa lebih. Namanya itu tua, itu Mer. Udah tua. Nah, just kidding. Pengen. Tapi bisa dance sama anak saya nanti. Oke, kalau kamu diberikan 1000 hektar tanah, hal apa yang akan kamu lakukan dengan tanah itu? Wow, bangun rumah, bangun gedung, bangun sekolah. Apa gedungnya? Gedungnya, ya itu buat sekolah, bikin Meridana Learning Center di situ, terus di atas mungkin bisa bikin penthouse. Jadi saya selalu sukanya rumah itu deket kantor, jadi sekalian bikin studio juga, ya kan? Ini namanya kerja keras tuh, maunya deket banget dengan kantor, tapi kerja keras itu. Oke. Oh iya. Next question, Mer. 1000 hektar tuh besar banget loh. Hey, you got a dream, right? You got to pray, right? Yes. Amin. Oke, Mary, next question. Cari satu kesenangan. Oh, ini nggak bisa nih karena ada orangnya. Oke, next mind. Oke.
Jika kamu bisa menjadi ahli dalam bermain alat musik apakah itu? Oh, piano. Piano. Bisa main nggak? Bisa, tapi dikit. Udah lama nggak main. Oke. Tapi pengen bisa lebih ahli ya. Oke. Karena enak aja sih. Mm-mm. Oke, next question. Deskripsikan hari yang sempurna menurut versi kamu. Wow. Wow, oke. Yang sekarang ya, kalau sekarang ya, sekarang sih hari yang sempurna bisa jalan-jalan, spend holiday sama anak, sama suami, and then not worrying about anything. We just have fun and laugh, and then just enjoy dan ya itu sih mungkin ya, that spend time together, tapi sambil jalan-jalan because we love to travel. Itu salah satu hal yang sebelum pandemi tuh setiap bulan kita pasti emang udah dijadwalin ya. Jadi ya itu satu that we miss a lot sih. I think everybody wishes that the COVID will be over soon ya. Semoga emang terjadi ya. Amin. Amin ya. Oke. Dan Amin, terakhir, amin. pertanyaan terakhir ya. Besok, Iya, iya. besok aku ingin menjadi lebih baik dalam Oh, oke. Lebih baik dalam mengambil keputusan. Oh, oke. Kenapa? Emang kamu indecisive atau kenapa? Yes, I can be very indecisive karena selalu banyak banget pertimbangannya. Because salah satu apa ya, salah satu hal tuh mungkin perfeksionis ya. Jadi akhirnya jadi kecenderungan makin lama tuh makin perfeksionis. Jadi saya sometimes kadang-kadang sekarang sebelum menentukan untuk melakukan sesuatu tuh saya jadi mikirnya berkali-kali dan saya akan selalu memikirkan the worst case skenario-nya. Dan sekarang bukan cuma satu worst case skenario, tapi oke, kemungkinan terburuk satu, kedua, ketiga gitu supaya if there is problem, I know how to handle it gitu. Tapi kan itu bahaya ya. Pertama-tama kalau seperti itu kan berarti kita akan jadinya mikirnya lebih banyak negatifnya dan lebih banyak worry-nya. Terus kedua ya nggak akan pernah selesai kan gitu. Jadi ya sometimes making a wrong decision is better than making no decision at all kan. Yeah, so Okay, that's yeah, very good. so it's okay. That is true, that is true. Guys, kalau kalian menonton hari ini, ingat ya bahwa seorang Mary pun, ya kan, dia juga pernah ada a lot of downtimes, a lot of situasi dan masalah juga ya. Tetapi intinya tadi dia bilang bahwa segala hal itu bukan cuma kerja keras, tetapi juga ada iman dan juga harus work smart ya. Dan saya juga tadi apresiasi bahwa misal contohnya kita merasa mau lebih better, harus ada dua hal. Adalah memperbaiki diri kita dengan education atau keterampilan, dan cari terus opportunity tersebut. Jangan terus pengen self-pity atau cari empati. Terutama tadi juga terakhir yang saya mau tambahkan adalah bahwa Mary bilang, ya kan, hidup itu bukan cuma masalah uang atau sukses, cuma luaran saja, tapi adalah purpose. Kenapa sih Tuhan pengen lu hidup hari ini? Pasti ada purpose-nya, nggak mungkin sembarangan Tuhan kasih kamu nyawa, ya kan? Pasti ada purpose-nya. Jadi, Mary, for sure, you are a person yang Tuhan pakai dengan begitu luar biasanya. Your content udah banyak menginspire banyak orang, mengencourage banyak orang ya, dan even hari ini pun saya semoga saya terus berdoa ya. Dan hari pun interview hari pun juga satu hal yang baru buat orang-orang yang menonton pada siang hari ini. Mary, I really appreciate your time. It's so good to talk to you. Hopefully one day bisa ketemu setelah pandemi ini over ya. And salam sehat selalu kepada kamu ya. Thank you, Ci Grace. Thank you. Yeah. Thank you so much, It's a Mary. blessing to be able to share here. Thank you so much. Everybody for watching. Bye, Mary. Bye, everybody. Bye. Thank you, Ci Grace. Bye.